Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 22 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Esra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku Esra mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijara dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempat-Nya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, serta memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Fokus pada Tugas Perutusan. Saudara-saudari terkasih, ketika kita hendak melakukan perjalanan atau bepergian,
kita pasti akan mempersiapkan banyak hal untuk dibawa saat kita bepergian. Dengan alasan agar nantinya dapat membantu kita saat dalam perjalanan dan dengan gampang atau cepat didapatkan saat akan digunakan. Hal itu berbeda dengan apa yang kita dengar dalam Injil hari ini. Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengutus ke-12 murid-Nya. Ada hal yang menarik dari perutusan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, yaitu mereka tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Tidak membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Larangan yang diberikan Tuhan Yesus ini bukan tanpa maksud, tetapi Ia ingin agar mereka berfokus terhadap tugas perutusan mereka, yaitu mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengutus para murid dengan memberikan bekal rohani. Ia memberi mereka kuasa dan wibawanya sendiri, serta visi atas kemuliaannya. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para murid agar mereka mampu mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Selain itu, para murid juga diutus untuk mewartakan kemuliaan kerajaan Allah yang semakin dekat itu. Ke-12 rasul diutus dengan instruksi untuk meneladani guru mereka, yaitu tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Para murid Tuhan Yesus diajarkan untuk harus mengutamakan tugas perutusan mereka, bukan kepentingan pribadi mereka, apalagi hal-hal yang bersifat duniawi. Hal itu dapat kita lihat dari ungkapan Tuhan Yesus kepada mereka yang berkata, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Saudara-saudari terkasih, kita sering mempersiapkan banyak hal dalam tugas dan perutusan kita karena kita merasa cemas dan khawatir akan apa yang akan terjadi saat kita menjalankan tugas atau perutusan kita. Kekhawatiran dan kecemasan kita terhadap hal-hal yang bersifat jasmani sering mengaburkan fokus utama kita, yaitu dalam tugas perutusan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dari Injil ini kita belajar bahwa jika kita takut dan khawatir secara berlebihan, maka kita menutup diri terhadap penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, sebagaimana juga dilakukan oleh para murid dalam tugas perutusan mereka, kita pun sebagai murid-murid masa kini diharapkan untuk secara total menyerahkan segala kemampuan kita untuk mewartakan kemuliaan kerajaan Allah dan kebenarannya dengan berani, tanpa takut ataupun merasa cemas. Sebab Tuhan Allah kita itu baik, dan Ia tidak akan membiarkan kita menderita. Kita hanya diminta untuk percaya akan kasih-Nya, melakukan apa yang baik, mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon, semoga kami Engkau tolong, agar kami semakin giat mengambil bagian dalam mewartakan kerajaan-Mu, sampai akhirnya kami pun Kau satukan dalam rumah-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.